Halo semuanya, selamat datang di pemaparan materi kita kali ini. Gini, pernah nggak sih kalian kepikiran, waktu lagi nulis atau baca sesuatu, siapa sih manusia pertama di bumi yang benar-benar nulis? Siapa yang pertama kali mengumpulkan ilmu terus menyusunnya dengan rapi? Nah, pembahasan kita kali ini bakal menjawab itu. Dan serius deh, kisahnya ini luar biasa banget dan ternyata nyambung banget sama kehidupan kita sekarang. Kalau kalian nebak jawabannya adalah Nabi Idris alaihi salam, yap, tebakan kalian 100% benar. Oke, yuk kita langsung bedah aja kisah dan jejak perjalanan beliau yang bisa dibilang benar-benar mengubah segalanya. Buat konteks saja ya, Nabi Idris ini adalah salah satu nabi yang sangat-sangat istimewa. Beliau itu keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam, persisnya di generasi ke-6. Nah, di masa awal peradaban manusia yang masih meraba-raba itu, beliau hadir ibarat pembawa obor pengetahuan, benar-benar jadi perintis jala. Ada satu fakta yang menurut saya super menarik soal beliau. Kalian tahu nggak, nama aslinya tuh sebenarnya bukan Idris, tapi Ahnuk. Terus, kenapa dipanggil Idris? Nah, Idris ini artinya yang banyak belajar atau yang tekun menuntut ilmu. Dan gelar ini benar-benar melekat banget karena memang sifat rajin belajar inilah yang jadi ciri khas paling kuat dari beliau sepanjang hidupnya. Benar-benar definisi pembelajar sejati. Dan jujur aja, sikap tekun ini tuh krusial banget saat itu. Kenapa? Karena dunia lagi ngalamin transisi besar. Manusia udah berkembang pesat, jumlahnya makin banyak, dan kehidupan gak lagi sesederhana waktu zaman Nabi Adam. Tapi, ya begitulah. Seiring dengan pesatnya kemajuan, penyimpangan dan kemaksiatan juga ikut merajalela. Ibaratnya, banyak yang mulai kebablasan dan lupa sama Allah. Nah, di titik kritis yang lumayan kelam inilah, Nabi Idris diutus. Coba deh kalian bayangin situasinya. Di saat mayoritas orang lagi tersesat ngikutin arus yang salah, Nabi Idris berani tampil beda. Dan hebatnya lagi, beliau nggak cuma berdakwah ngingetin orang pakai lisan aja, tapi beliau langsung turun tangan, bikin dobrakan peradaban yang efeknya masis banget buat umat manusia. Dobrakan peradabannya apa aja? Serius, ini brilian banget. Nabi Idris tercatat dalam sejarah sebagai manusia pertama yang nulis pakai pena, orang pertama yang ngejahit pakaian, dan bahkan yang pertama kali mempelajari ilmu astronomi atau perbintangan. Keren banget kan? Maksud saya di zaman itu loh. Sekarang, coba deh kita tarik ke kehidupan kita hari ini. Kalau hari ini kita bisa gampang baca buku, ngetik, nulis, atau belajar ilmu apa aja, kita harus sadar kalau salah satu pionir utamanya ya Nabi Idris ini. Beliau yang pertama kali nebangin hutan ketidaktahuan dan naruh pondasi untuk yang namanya rasa ingin tahu dan sistem pencatatan ilmu pengetahuan. Tapi, ya namanya jalan dakwah, udah pasti nggak selamanya mulus. Waktu Nabi Idris ngajak masyarakat buat balik menyembah Allah, nggak semua orang nerima dengan tangan terbuka. Malah, banyak banget yang menentang keras. Alasannya klise sih, mereka udah terlanjur nyaman banget sama kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya salah itu. Susah banget kan mengubah zona nyaman? Meskipun begitu, Nabi Idris sama sekali nggak kepikiran buat mundur. Beliau terus saja berdakwah dengan kesabaran yang tingkat tinggi deh pokoknya. Beliau ngomong dengan lembut, ngasih contoh lewat tindakan nyata, dan pastinya dibekali ilmu yang super dalam. Dari sini kita bisa narik satu pelajaran berharga banget, bahwa yang namanya perubahan besar itu mustahil terjadi dalam semalam. Butuh proses, butuh waktu. Terus ada satu sisi lain dari Nabi Idris yang bikin merinding. Saking takwanya, beliau ini dikenal dekat banget sama para malaikat. Beneran loh, dikisahkan kalau beliau itu sering banget ngobrol langsung sama malaikat Jibril. Nah, karena kedekatan dan ketakwaannya yang luar biasa inilah, Allah ngasih beliau sebuah keistimewaan eksklusif. Sesuatu yang benar-benar nggak dikasih ke sembarang orang di muka bumi. Di dalam Al-Quran, Allah tuh berfirman kalau Nabi Idris itu diangkat ke tempat yang tinggi. Coba deh direnungin bentar, diangkat ke tempat yang tinggi. Kira-kira apa sih makna sebenarnya dari pernyataan ini? Tempat tinggi kayak apa yang dimaksud? Jadi, para ulama menjelaskan kalau Nabi Idris itu secara harfiah diangkat ke langit. Bayangin betapa mulianya kedudukan beliau. Dan sebagai buktinya nih, kalau kalian ingat kisah Isra Mirajnya Nabi Muhammad SAW, di perjalanan suci itu, Rasulullah ketemu langsung sama Nabi Idris, tepatnya di langit keempat. Luar biasa banget kan? Fakta ini benar-benar nunjukin seberapa tinggi derajat beliau di mata Allah. Masya Allah, dari manusia biasa bisa jadi sosok yang derajatnya ditinggikan sedemikian rupa. Kok bisa sampai ke level itu? Kuncinya ternyata ada di 3 hal ini. Ilmu yang beliau kejar, kesabaran yang gak ada habisnya, dan ketaatan yang 100% tanpa kompromi kepada Sang Pencipta. Sekarang mari kita bawa ke realita kita saat ini. Coba kita renungin bareng-bareng. Hari ini akses ke ilmu tuh gampang banget. Beda jauh sama zaman dulu. Tinggal buka telepon genggam, semua informasi ada di telapak tangan kita.
Tapi pertanyaannya nih, udahkah kita memanfaatkan kemudahan luar biasa itu kayak apa yang dilakuin Nabi Idris? Atau jangan-jangan kita malah lebih sering habisin waktu buat hal-hal yang nggak bermanfaat? Ayo ngaku. Jadi, dari kisah Nabi Idris yang udah kita bedah dari tadi, minimal ada 3 intisari utama yang bisa kita pegang. Pertama, ilmu itu adalah jembatan paling kokoh menuju kemuliaan. Kedua, sabar itu wajib kalau kita mau bikin perubahan nyata. Dan yang ketiga, taat sama aturan Allah itu adalah rute paling pasti buat ngangkat derajat kita, di dunia maupun di akhirat. Jadi gini loh, kalau kamu bener-bener pengen hidupmu naik level, nggak cuma sukses di urusan duniawi, tapi juga aman sampai akhirat nanti, mulai aja dari hal yang paling sederhana, belajar. Baca buku, simak ilmu-ilmu baru, sedikit demi sedikit tapi konsisten. Karena kita nggak pernah tahu kan, bisa jadi dari kebiasaan kecil kita ngejar ilmu itu, Allah bakal angkat derajat kita. Ya, mudah-mudahan bisa ngikutin jejak kemuliaan Nabi Idris. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir pemaparan. Makasih banyak ya udah menyimak dan ngebedah materi yang super menginspirasi ini. Ingat, Nabi Idris itu orang pertama yang ngangkat pena buat ngebangun peradaban manusia. Nah, pertanyaannya buat kita semua sekarang, sejarah apa yang bakal kamu tulis dengan penamu sendiri hari ini? Jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman, dan sampai jumpa di pemaparan materi kita selanjutnya.